Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di PAD Sindiran Show. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan baca sebuah tulisan dari Taufikur Rahman Aziz Al-Azizi yang berjudul A'agim, siapakah Tuhanmu itu? Ya, semakin kesini saya kok semakin sedih dengan Ustadz yang satu ini. Ya, A'agim, rasa-rasanya semakin berat untuk menyebutnya sebagai kiai. Jangankan untuk memanggil kiai, menyebutnya dengan panggilan Ustadz kok saya ngeluh sekali. Saya jadi teringat dengan salah satu buku yang saya tulis, judulnya Kidung Sholawat Zaki dan Zulfa. Dalam buku ini saya angkat dua sosok kiai yang memiliki jalan hidup berbeda. Jalan hidup itu adalah masing-masing. Kiai pertama memilih jalan para pecinta zuhud terhadap dunia, lapar kepada ridho dan kasih Tuhan, hidup berdekatan dengan kaum mustadafin, tak pernah bermain politik, dan tak ada pejabat politisi, pengusaha, dan orang-orang wah lain yang sudi mendekatinya. Bertolak belakang dengan kiai yang pertama ini, kiai kedua sangatlah modern, banyak menerima tamu dari pejabat, politisi, hingga konglomerat. Suatu ketika kiai ini harus menghadapi dilema batin. Seorang pengusaha bermaksud mengembangkan proyeknya dan kong kali kong dengan pejabat setempat untuk mengusir warga yang tinggal di seputaran pesantren kiai yang pertama. Mudah ditebak memang jalan cerita dan kisah yang terjadi kemudian. Tetapi inti yang hendak saya maksud melalui cerita itu, sering terjadi bahwa seseorang dapat dengan mudah menghancurkan idealismenya, kepercayaannya, keyakinannya, bahkan Tuhannya, karena ia tidak bisa keluar dari lingkaran api yang ia kobarkan sendiri. Apakah seperti itu yang terjadi dengan kiai atau ustadz bernama A'agim ini? Oleh media, dulu betapa ia dikenal dengan menjadi populer namanya. Ceramah-ceramahnya yang sejuk mendinginkan suasana di tengah gejolak emosi di mana-mana. Praktis bahasanya tak muluk-muluk, macam filosof yang kebingungan terhadap dirinya sendiri, selalu mengajak para pendengarnya untuk menjaga hati. Oh, membuat saya hendak menyanyi lagi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kita jauh. Ya, manajemen kolbu begitu engkau, wahai A'agim, menamai, membuat saya suka bernyanyi-nyanyi. Padahal nyanyian itu setelah saya selidiki dinyanyikan oleh senada. Tapi yang masih saya ingat adalah suara Anda. Dengan media, A'agim mendapatkan kebesarannya, memalingkan sebagian kecil orang yang telah berilmu dan berwawasan tentang agama Islam dan ajaran-ajarannya untuk tidak mempertanyakan kapasitas keilmuannya. Dan umat pun terbius dengan ceramah-ceramahnya, khutbah-khutbahnya, nasihat
nasihatnya. Lalu muncullah poligami itu. Tak ada yang salah dan keliru dengan poligami. A'agim mau punya istri 2, 3, atau 4, itu dibolehkan agama Islam. Tak penting apakah bisa berbuat adil atau tidak. Sebab itu perkara lain dari kebolehan hukum berpoligami. Mau jadi cantik atau buruk rupa, terserahlah. Lalu sang AA dihancurkan oleh media. Padahal oleh media pula ia mendapatkan kebesarannya. Menjadi tenggelamlah A'agim. Lalu muncul Ahok dengan kepedasan kata-katanya. Lalu A'agim muncul kembali seperti bangkit dari kuburnya. Mendapatkan panggungnya kembali, laris manis bak kacang goreng, seperti gerimis yang menjadi badai hujan di siang bolong. Pada ketika A'agim mendadak muncul mengambil bagian dalam memerangi seorang kafir bernama Ahok, disinilah saya benar-benar ngeluh. Sebagai muslim yang masih jauh dari pengetahuan dan wawasan terhadap ajaran-ajaran agama ini, nalar saya sehat mengatakan, saya mengatakan bahwa Ahok bukanlah seorang penista. Sebaliknya Ahoklah yang justru dinista. Saya telah jelaskan perkara ini dalam tulisan-tulisan terdahulu. A'agim si manajemen kolbu mendadak menjadi garang dan syarat dengan emosi. Suatu keadaan yang bertolak belakang dan berbalik 180 derajat. Ada apa denganmu wahai AA? Hukum kita sebagai muslim menyatakan bahwa seorang yang diam terhadap kezaliman sama halnya dengan melakukan kezaliman itu sendiri. Maka bagaimana jika seorang itu justru berada dalam barisan kezaliman itu sendiri? Saya jaga pikiran baik saya bahwa seorang A'agim tentulah figur yang mudah menangis bila melihat masjid-masjid dipergunakan untuk mengobarkan api kebencian. Seorang A'agim sepantasnya menangis bila melihat jenazah kaum muslim ditolak untuk dirawat oleh saudaranya sendiri. Seorang A'agim harusnya menangis melihat perilaku brutal dan beringas ormas Islam. Tetapi bagaimana bisa seorang A'agim justru berada pada barisan yang sama dengan mereka yang harusnya air mata ini jatuh untuk menangasinya? Tetapi bagaimana bisa seorang A'agim justru berada pada barisan yang sama dengan mereka yang seharusnya air mata ini jatuh untuk menangisinya? Ya Allah, rasanya saya hendak menyanyi lagi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Ya, sungguh saya bingung. Seorang sahabat yang hati saya sedang dekat dengan hatinya suka berseloroh bahwa jika kita bingung berpeganglah. Tetapi saya mau berpegang dengan apa? Dengan siapa? Melihat ustadz atau kiai A'agim yang menjadi seperti ini, bagaimana mungkin saya tidak mempertanyakan siapa sungguhnya Tuhan yang disembah dan diibadahi oleh A'agim? Sedangkan antara saya dan dia sama-sama percaya kepada satu Tuhan. Tidak mungkin sepertinya. Tuhan saya dan Tuhan A'agim jauh berbeda. Walau kita sama-sama muslim. Jika Tuhan saya dan Tuhan A'agim itu sama, tentu A'agim akan berada pada barisan saya, atau saya berada pada barisannya. Atau kemungkinan lain, Tuhan kita sama, tetapi A'agim telah menyimpang dari jalan Tuhannya. Supaya adil, kalau bukan A'agim yang menyimpang dari jalan Tuhannya, maka sayalah yang menyimpang dari jalan itu. Namun karena masalah tentang Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat abstrak, baiklah AA, kelak di akhirat kita akan bertanggungjawabkan sikap dan perbuatan kita masing-masing. Siapakah yang benar,
atau salah antara kita berdua. Kita tunduk dan patuh pada keputusan Tuhan kelak. Ya, mari kita tidak menggunakan pendekatan ketuhanan dan kita pilih dengan pendekatan rasio saja. Secara rasional, protes terhadap video kampanye Ahok itu tak sesuai dengan konsepsi manajemen Kolbu. Perkataan Anda seperti ini, tak pernah saya mengatakan ganyang Cina sekalipun berjuta-juta umat Islam berkumpul. Bahkan kami menghormati mengapa mereka berbuat fitnah ini. Sungguh merupakan fitnah itu sendiri. Saya yakin Anda memang tak pernah berteriak ganyang Cina. Tetapi umat Anda, saudara-saudara Anda yang brutal dan bengis di jalan-jalan itu, secara rasio Anda, wahai Agim, sudah tak rasional sama sekali. Entah karena apa Anda bisa berubah seperti itu. Karena Tuhan Allah kan yang menyuruh Anda hingga menjadi orang seperti sekarang ini. Jika itu jawaban Anda, terpaksa saya harus berkata lagi bahwa walau kita sama-sama Muslim, Tuhan Anda dan Tuhan saya berbeda sekali. Begitulah A. Ya, ditulis oleh Taufikur Rahman Al-Azizi. Kafir, liberal, sekuler, pokoknya yang sesat-sesat lah. Ya oke lah, terima kasih Mas Taufikur Rahman Al-Azizi ya, masih muda tapi begitu sikapnya, sangat tawadu. Ya oke. Terima kasih. Seharusnya syair lagunya si A ini diganti. Jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah istri, jangan dipoligami. Nah, iya, sambil mengatakan yang benar seperti ini. Jagalah istri, jangan kau tipu, jagalah istri, izinlah kalau poligami. Weleh, kalau si Hakim nyanyi dengan lirik itu tambah munafik dia yang wong kenyataannya istri pertama juga dipoligami. Ya makanya lagu itu nggak pernah dengar lagi si Hakim, takut air matanya nggak kebendung bro, begitu ya. Oke, segera demikian bro ya. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Dan kami sangat berterima kasih atas atensi Anda, atas komen-komen Anda, dan atas istri-istri Agim nih dua. Terima kasih Agim ya. Ya, Ali Rahman Al-Azizi ya tadi ya. Bener ya. Iya. Taufikur Rahman Al-Azizi, terima kasih atas perhatiannya dan tentunya kami mohon maaf atas perhatiannya Anda dan komen-komen Anda, sangat berterima kasih. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.